Baik, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran mata kuliah pemrograman mobile. Nah, jika di video sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana untuk membuat database Firebase, kemudian kita koneksikan dengan aplikasi Android kita di Android Studio, maka pada video kali ini kita akan membuat satu fungsi yang paling umum dulu, yaitu menambahkan data ke dalam database. Baik, sebelumnya kita bisa lihat kembali di database yang sudah Anda buat. Di sini saya memiliki dua karena sebelumnya memang sering digunakan untuk latihan pembuatan database. Nah, namun ketika Anda hanya memiliki satu, tentunya opsinya hanya ada satu, dan silahkan diklik nama database sesuai dengan yang Anda buat ketika mengikuti di video sebelumnya. Nah, jika belum, Anda bisa kembali ke video sebelumnya untuk mempelajari tentang bagaimana cara membuat database dengan Firebase. Nah, contoh di sini saya membuat database yang terbaru adalah latihan CRUD. Maka saya akan pilih database ini. Kemudian saya bisa klik di bagian real time database. Kemudian kita nanti akan sedikit memodifikasi row-nya. Nah, tampilannya masih kira-kira sama seperti ini ya, jadi tidak ada perubahan dari yang sebelumnya karena kita memang belum melakukan apapun. Nah, makanya kita akan langsung mulai dengan membuat database baru. Nah, kita ikuti saja, nanti kita hanya tinggal memodifikasi di sini aturan bahwa semua operasi tidak bisa dilakukan oleh pihak ketiga alias aplikasi yang tidak memiliki akses. Nah, karena ini untuk latihan, bagaimana kita nanti memasukkan hingga mengecek apakah data yang kita masukkan itu tersimpan, ya maka kita nanti akan sedikit merubah rule ini. Jadi kita hanya tinggal klik, aktifkan. Nah, setelah itu kita akan dihadapkan pada tampilan seperti ini. Nah, tentunya kosong karena tidak ada data yang masuk ya. Baru saja kita selesai buat. Lalu kita akan bisa ubah di sini aturannya, atau jika Anda menggunakan konfigurasi bahasa Inggris, tentunya di sini adalah menggunakan istilah rule. Nah, kita tinggal ganti di sini menggunakan true, kemudian di right-nya juga true, jadi read dan write kita ubah menjadi true, kemudian oke, kita bisa selesaikan sampai di sini ya. Meskipun nanti konsekuensinya adalah kita akan bisa, atau database kita akan bisa diakses oleh siapapun ya. Jadi setelah untuk latihan ini, ketika kita mengembangkan aplikasi yang sudah baku, maka sebaiknya kita nanti ubah rule-nya ya menjadi yang false, atau kita menggunakan ID khusus untuk bisa mengakses database kita. Baik, kita kembali ke data. Tentunya di sini akan ada notifikasi seperti ini ya. Jadi siapa saja bisa mencuri dan sebagainya ya. Sekali lagi karena ini hanya untuk latihan ya, maka kita buka saja aksesnya untuk baca dan juga menulis database. Baik, kita kembali ke tampilan awal ya. Di sini tidak ada data yang masuk ya. Tentunya ini akan mungkin sedikit mengganggu. Kita bisa tutup saja. Nah, selanjutnya bagaimana untuk mengetahui apakah sudah tersambung database kita? Nah, maka kita bisa tambahkan di sini ya. Kita bisa cek melalui menu tools, kemudian kita klik Firebase. Nah, nanti akan muncul panel di bagian kanan. Nah, seperti ini. Nah, kita pilih real time database. Setelah kita klik, dia akan melebar atau expand, kemudian ada panduan untuk menyimpan dan mengambil data. Kita tinggal klik seperti ini. Nah, karena sebelumnya ya, di video sebelumnya kita sudah pastikan tersambung ya, maka otomatis langkah pertama ini dia sudah selesai atau tersambung ya. Sini tertulis connected. Kemudian langkah yang berikutnya kita akan menambahkan real time database ke aplikasi kita. Kita tinggal klik, nanti akan ada petunjuk. Ya, dia akan menambahkan. Contoh di sini adalah com.google Firebase versinya 19.5.1. Nah, ini nanti letaknya di mana? Ketika kita ingin mengetahui perbedaannya, ada di bagian build Gradle app ya. Maka kita klik di sini ya, atau modul. Nah, bagian ini kita bisa buka. Nah, nanti dia akan menambahkan pada dependensi di sini. Nah, kita coba lihat. Kita
kita tinggal klik accept change. Ya, maka secara otomatis dia akan menambahkan yaitu versi database 1951. Nah, tentunya ini akan terus diperbarui ya. Misalkan Anda melihat video ini di waktu yang cukup lama setelah video ini dipublikasikan, tentunya versinya akan lebih baru. Nah, begitu pula beberapa dependensi yang ada di sini yang dia versinya lama, maka akan ada tanda seperti warna agak kemerahan di sini. Nah, biasanya itu menyarankan kita untuk mengupdate ke versi terbaru. Contoh misalkan saya klik di bagian ini atau saya tunjuk saja, maka ada pilihan newer version of. Nah, dependensi ini muncul yang terbaru adalah 120. Nah, kita bisa implementasikan semuanya. Kita tinggal ikuti change to 121 untuk beberapa yang muncul di sini. Nah, tentunya sekali lagi karena perkembangan Android sangat cepat, tentunya versi yang muncul di sini bisa berbeda dengan yang ada di tempat Anda. Nah, tentunya kita tinggal sesuaikan. Nah, ada satu yang perlu kita tambahkan ya, karena di sini nanti kita dalam beberapa hal memerlukan API yang dia sudah lampau atau yang memang tidak ada dari yang saat ini ya, maka kita bisa menambahkan yaitu legacy support pada dependensi di sini. Kita tinggal ketikkan implementation di sini, kemudian Android x.legacy, kemudian kita titik 2 legacy dash support, kemudian versi 4 1.0.0. Nah, ini juga nanti akan berfungsi ya, untuk kita singkatnya ketika API itu tidak terlalu lama atau tidak ada dibanding yang saat ini kita pakai ya, maka fungsinya kurang lebihnya seperti itu. Nah, setelah kita lakukan perubahan sama seperti sebelumnya, kita akan lakukan sinkronisasi, memastikan bahwa semuanya bisa diimplementasikan, dan jika nanti ada error kita akan koreksi. Nah, sambil menunggu kita bisa jeda video ini. Nah, baik, bisa disinkronisasi tanpa ada kendala. Nah, seperti biasa akan muncul notifikasi update ketika memang versi yang terbaru muncul. Di sini kita bisa cek ya, sudah selesai sinkronisasi, waktunya adalah sekitar 18 detik. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjutkan untuk membuat satu fungsi ya, kita bisa klik kembali di bagian kanan. Di situ ada tab asisten, karena tadi kita sudah membuka menu Firebase, maka langkah berikutnya nanti kita akan lakukan 3 sampai ke 4 ya. Pada video ini kita akan menulis, kemudian lanjut di video berikutnya kita akan lanjutkan dengan bagaimana membaca dari database. Nah, sebelum ke langkah berikutnya, maka kita akan lakukan yaitu pembuatan layout terlebih dahulu. Ya, kita bisa buka activity main. Nah, di sini kita akan mengatur layoutnya atau tampilannya sehingga sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, perlu diketahui di sini adalah contoh layout yang saya pakai. Nanti ketika Anda ingin improvisasi atau menggunakan jenis layout yang berbeda, nah maka Anda bisa menyesuaikan. Baik, kita akan mulai. Di sini tentunya karena awal ada salam yaitu hello world seperti biasa, ini bisa kita hilangkan saja karena nanti kita akan gunakan tampilan yang lain. Nah, di sini saya akan mengganti dengan menggunakan yaitu koordinator layout. Nah, nanti akan ditambahkan semacam floating button ya di bagian bawah, kanan bawah, misalkan seperti yang kita lihat di video sebelumnya. Nah, kita akan ganti di sini dengan koordinator layout sudah muncul, kita tinggal sesuaikan. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan yaitu recycler view.
Nah, selanjutnya kita berikan nama, ID-nya adalah, karena nanti di sini akan kita gunakan untuk menampilkan data-data yang kita simpan di database. Nah, kita bisa menggunakan nama, misalkan kita gunakan recycle seperti ini, atau kalau ingin menggunakan nama standar ya kita gunakan recycler view. Nah, atau kalau misalkan mau menggunakan ejaan bahasa Indonesia seperti yang biasa saya gunakan, recycle view. Nah, seperti ini. Baik, selanjutnya setelah kita implementasikan ya, seperti biasa akan muncul seperti ini, Anda sudah pernah melakukannya. Nah, saya bisa menambahkan juga, yaitu floating button. Nah, karena nanti menunya adalah sebuah tombol yang bisa kita klik, kemudian dia akan memanggil layout yang lain ya, atau file XML lain. Nah, untuk kita mengetikkan data di situ kemudian masuk ke Firebase. Baik, kita akan gunakan yaitu floating. Nah, ada di sini floating action button. Kita tinggal pilih, kemudian kita atur. Nah, di sini wrap content. Nanti kita akan atur letaknya. Ya. Biasa kita berikan nama, misalkan di sini namanya adalah tombol data, atau misalkan mau untuk tombol tambah boleh ya. Kalau misalkan kita pakai tombol data, nah ini bisa kita atur. Selanjutnya, nah karena posisinya kalau kita perhatikan di sini letaknya di kiri atas, kita ingin supaya lebih mudah diatur karena penggunaan ponsel biasanya akan mudah menu itu diletakkan di kanan bawah, seperti ketika kita ingin chat WhatsApp, ingin menuliskan SMS, hampir semua aplikasi meletakkan di kanan bawah karena itu yang terdekat dengan tangan kita ya, atau jari jempol kita untuk mengakses menu yang ada di ponsel. Maka kita bisa tambahkan di sini yaitu layout gravity-nya. Ketikkan aja gravity. Nah, ini adalah tips cepat ketika kita menghafalkan atau memahami sebuah istilah dari menu atau fungsi, maka kita tinggal ketikkan aja, maka nanti Android Studio akan memberikan saran. Nah, misalkan kita letakkan di bagian kanan bawah ya, maka kita letakkan di end bottom. Kemudian setelah itu kita atur juga misalkan marginnya, misal kita atur di sini adalah 20. Setelah itu kita juga akan atur, nah tombol ini kan dia tidak memiliki ikon, nah kita bisa tambahkan ikon untuk supaya mempercantik tampilan. Nah, kita bisa klik di sini di bagian drawable ya, kita tambahkan. Kita bisa klik kanan, kemudian setelah itu kita gunakan vektor asset. Nah, di sini kita misalkan tombol yang biasanya digunakan untuk menambahkan itu namanya add. Coba kita lihat tombol add. Nah, di sini ada add yang standar, ada add circle, kemudian ada yang lain. Nah, misalkan kita akan menambahkan dengan tombol di sini ya, atau yang bulat misalnya seperti ini. Oke. Nah, warnanya bisa kita atur ya. Nah, tapi sementara ini kita gunakan supaya cepat, kita gunakan warna yang hitam aja. Nah, selanjutnya kita akan gunakan di sini yaitu source-nya atau sumbernya adalah yang dari drawable. Kita bisa lihat namanya adalah circle. Coba kita ketikkan. Nah, di sini langsung muncul ya, add ya. Add ini artinya dia nama untuk tombol add, bentuknya bulat ya, ukurannya 24. Oke. Kita bisa tambahkan di sini, kalau tidak salah bisa tambahkan bottom. Nah, selain add bottom, jadi akan di N itu kanan ya, karena kita mulai koordinat
startnya dari kiri, maka kanan itu disebutnya end bottom, maka dia akan muncul di bagian kanan bawah. Nah, ini adalah tombol sederhana yang bisa kita uji dulu. Kita akan coba jalankan dulu apakah ada kesalahan atau tidak ya, sambil kita nanti jalankan. Oke, kita bisa jeda videonya. Nah, setelah selesai kita bisa cek tampilannya. Nah, tombol ini belum bisa kita apa-apakan karena memang fungsinya hanya sebatas tampilan ya. Kita belum atur ketika ini diklik nanti dia akan muncul menu untuk menambahkan data. Nah, setelah dipastikan tidak ada kendala dalam menambahkan tampilan tombol seperti ini, maka kita bisa lanjutkan ke tahapan, yaitu kita akan menambahkan satu file layout baru. Nah, kita bisa sesuaikan, misalkan di sini kita menggunakan namanya adalah tombol data. Ya. Maka di sini misalkan kita adalah contoh tambah data layout. Nah, maka kita selanjutnya akan mendapatkan tampilan baru. Ya. Kita akan sesuaikan ya, seperti sebelumnya. Sini kita akan ganti ya menggunakan linear layout. Tinggal tambahkan width-nya. Layout height, layout width. Tekan width. Kita isikan di sini oh maaf sebelumnya ternyata dia muncul di sini. Ya. Baik, kita akan melanjutkan, kita akan mengatur ya batasannya supaya nanti tidak terlalu tampil sampai ke tepi layar. Misalkan kita ganti margin untuk horizontalnya, misalkan kita atur seperti sebelumnya ya 20. Kemudian kita atur untuk layout gravity-nya, letaknya di center. Nah, kita bisa lihat perubahannya di sini. Kemudian setelah itu misalkan kita akan atur latar belakangnya. Misalkan kita bisa pakai background, kemudian terus colornya misalkan kita ingin color, apakah ada warna putih? Nah, ada di sini. Lalu misalkan apalagi kita atur orientationnya, nah horizontal. Nah, setelah selesai kita bisa tambahkan yaitu relative layout yang nanti akan memuat, yaitu ada tombol tambah di sini. Setelah kita isikan kemudian klik tambah, nanti sini ada tampilan tombol close juga. Jadi ada dua fungsi, yaitu di sini ya, teks untuk mengetikkan data, lalu ada tombol close di atas kanan, kemudian di kanan bawah ada tombol untuk menambahkan data yang sudah kita ketikkan. Kita atur terlebih dahulu dengan relative layout. Kita atur aja dengan web content supaya nanti dia bisa mengikuti. Selanjutnya kita bisa tambahkan yaitu
Misal warna backgroundnya kita buat warna yang lain, maka kita coba backgroundnya kita gunakan warna asen ya, misalkan ada asen color kemudian asen color. Oke, kita coba atur dulu ke warna putih ya. Ini untuk height-nya nanti kita sesuaikan aja yang menggunakan action bar size. Kalau misalkan kita di sini dengan warnanya hitam, nah kita bisa atur. Nah, misalkan menggunakan warna yang lain ya, apakah teal, nah, contoh seperti ini, nah, atau yang lain. Ya, jadi ketika kita lupa kasih aja warna putih atau hitam, kemudian nanti kan kita dari palet warna ini kita bisa atur warna yang sesuai. Nah selanjutnya setelah selesai, nah kita bisa tambahkan yaitu text view. Maaf di sini seharusnya konten ya. Nah dia akan muncul warnanya. Misalkan diberikan tambah data gitu ya untuk pesannya. Misalkan kita berikan teksnya adalah tambah data. Nah dia sudah muncul di sini. Selanjutnya kita akan atur supaya terlihat, misalkan kita pakai text stylenya. Nah, misalkan kita berikan contoh bold, dan sekali lagi ini bisa Anda ikuti atau Anda ingin gunakan cara yang lain. Kemudian kita atur centernya. Ya, center in parent, maka kita berikan nilai true sehingga dia berada di tengah ya seperti ini. Kalau kita perbesar, nah kelihatan sudah full. Selanjutnya kita perbesar ukurannya, text size-nya, size, misalkan ya kita gunakan angka favorit di sini 20. Baik, nah ketika sudah selesai, di sini kita berikan text view. Selanjutnya, misalkan kita ingin memberikan tombol tambah ya. Tombol tambah yaitu ketika diklik nanti ya, yang tadi kita jalankan ya, dia akan muncul untuk menambahkan data yang kita ketikkan di text field. Kita rampingkan saja di sini. Kita tambahkan yaitu image button. Content, next parent. Lalu selanjutnya kita akan tambahkan supaya tampilannya baik, yaitu kita atur tebalnya atau paddingnya. Paddingnya ya setelah kita berikan 20. Lalu setelah itu kita bisa berikan alignment untuk horizontal dan vertikalnya ya. Kayak out, align parent left,
Kemudian back and right-nya. Terus juga, oh ya, ada yang kelupaan tadi karena kita memerlukan apa, warna dan juga tadi ya, tombol untuk close ya, maka kita bisa tambahkan sama seperti tadi, yaitu kita letakkan di bagian terlabel ini ya, sama klik kanan, setelah itu kita tambahkan vektor aset karena nanti ini letaknya di kanan atas untuk tombol close ya. Kita bisa ganti, misalkan kita cari aja tombol close. Sambil menunggu kita bisa jeda terlebih dahulu. Nah, setelah kita dapat, nah tombolnya silang seperti ini, ya ini cukup sesuai. Kemudian next, finish, lalu kita atur ya di situ untuk source-nya. Ya, tadi namanya adalah close ya, kita ketikkan aja close. Nah, ini sudah muncul tombol close, tanda silang di sini. Selanjutnya supaya sesuai, karena nanti letaknya dia harus di bagian kanan dari tulisan tambah data, maka kita bisa atur, yaitu untuk backgroundnya kita bisa buat transparent ya di sini, berarti kita menggunakan color, apakah ada transnya, ada warna transparan. Nah, tapi dia masalahnya di tengah. Kita coba cek, ada yang keliru kanan, kemudian oh ini bukan left ya. Ya tadi karena left right, ini harusnya dia N. Nah, kita sudah lihat tombolnya dia letaknya di bagian kanan ini, kanan dari tulisan ini. Nah, baik, kita sudah selesaikan ini. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan, yaitu untuk edit text ya, atau text field, yaitu untuk nanti berada di bawah ini untuk menambahkan data. Kemudian di sini berkonten. Selanjutnya kita berikan padding ya, 20. Selanjutnya kita berikan juga tombol button. Ini adalah berkonten. Kemudian kita berikan warna, misalkan color gray. Nah, ada darker gray. Kemudian kita berikan teksnya. Yaitu tambah. Teksnya tambah, lalu kita berikan layout gravity-nya bagian kanan. Kemudian marginnya kita berikan 20.
Nah, di bagian ini, oke, kita cek seharusnya muncul button dan juga edit text. Oke, tampilan seperti ini. Oh ya, sepertinya ada yang terbalik di sini. Nah, ternyata untuk orientasi dari linear layoutnya di sini seharusnya vertikal ya, sehingga ditampilkannya kalau sebelumnya horizontal maka ini ya seperti kita putar sehingga dia letaknya tadi mepet di bagian kanan. Nah, setelah kita selesaikan untuk tombol tambah dan juga di sini kita klik, nah dia sudah jalan sesuai. Kemudian tombol tambah ini ketika misal kita mau ganti latar belakangnya dengan warna yang lain juga bisa. Baik, selanjutnya kita akan tuliskan fungsi yaitu untuk memanggil tampilan dari tambah data layout ini ya dengan menggunakan tombol yaitu tombol tambah data di sini ya yang berada di halaman utama atau di activity-main.xml. Kita buka main activity. Nah, selanjutnya kita akan deklarasikan dua buah variabel yaitu untuk tombol tambah ya, karena di activity main ya kita tahu ada dua yaitu recycler view dan juga ada floating button ya di sini. Jadi kita langsung buat saja di sini yaitu floating action button, kemudian misalkan namanya kita kasih ini adalah tambah data ya, tambah data, kemudian setelah itu ada juga recycler view. Nah, tadi namanya juga saya perhatikan recycler view. Kemudian kita buat yaitu tambah data. Oh ya, ternyata namanya tombol data. Kita sesuaikan saja supaya nanti lebih mudah untuk kita menemukannya. Selanjutnya ada juga recycler view. Recycle view. Lalu kita tambahkan fungsi untuk di sini adalah tombol data tadi, yaitu listener. Kita akan buat satu fungsi yaitu misalkan namanya show dialog. Tadi kan kita berikan nama di sini adalah tambah data layout ya. Nah, kita kasih aja namanya tambah data. Nah, ini nanti kita akan buat fungsinya ya. Nah, kan ketika kita mengetikkan fungsi yang belum dideklarasikan di bawah ya, maka kita akan mendapatkan notifikasi seperti ini, maka kita langsung buat aja metodenya di sini. Nah, klik otomatis dia akan membuat metode di bawahnya ya, yaitu untuk apa namanya fungsi ya atau metode tambah data. Baik, selanjutnya kita akan isi metodenya yaitu dialog, kemudian kasih aja nama dialog supaya gampang, kemudian buat objek baru dialog, kemudian
Kemudian selanjutnya Showcase Windows Feature. Nah, di sini isikan window dot no title. Set content view. Nah, di sini jadi kita akan nanti memanggil kan yang namanya ini ya, tambah data layout ini ya. Letaknya kan dia di layout ya. Jadi r.layout. Di sini sudah ada ya tambah data layout. Jadi nanti ketika diklik dia akan memanggil layout. Jadi layoutnya bukan ini, tapi dia memanggil layout yang ini. Oke, selanjutnya, nah kita perlu tambahkan beberapa baris ya untuk memanggil layout tersebut ya untuk konfigurasinya. Kita kreasikan di sini object dot require checks, maaf ada kurang s, require non null. Kita isikan dia log dot get window, kemudian set background, objek baru, kemudian color drawable-nya di color dot transparent. Nah, ada di sini. Ya, cukup panjang. Nah, kemudian selanjutnya set cancelable true. Ya, jadi nanti memungkinkan untuk ketika kita klik lagi tombolnya ya dia akan menutup ya. Jadi misalkan ketika kita klik di sini, nah ketika kita klik tombol ini dia akan memanggil ini. Nah kemudian ketika kita klik lagi tombolnya ya maka dia akan menutup lagi layout yang sudah kita panggil ya. Selanjutnya di sini ada window manager dot layout param L besar, layout param kita beri aja nama LP untuk layout paramnya. Kemudian setelah itu kita buat baru manager dot layout param. Nah, lalu yang selanjutnya, nah kita akan panggil yang tadi sudah kita buat, yaitu copy form objects ya. Kemudian dot require non null, lalu dialog dot get window, kemudian kita get attributesnya. Oke, selesai. Lalu kita atur untuk panjang dan lebarnya di sini. Windows Manager dot layout params. Nah, kita atur misalkan match parent ya. Nah, ini misalkan kita bisa supaya cepat copy, itu lagi ya tentunya untuk yang sini kemudian break content. Nah, lalu setelah selesai kita set atributnya dialog dot get window dan set
attributes. Nah, kita isikan dia LP. Nah, lalu ketika kita memanggil tambah data layout ini, layout yang baru ya, atau tampilan yang baru, kan fungsinya di situ ada, yaitu tombol keluar ini, ya. Kita bisa lihat di sini ada tombol keluar, atau kita ganti ke blueprint supaya lebih mudah barangkali. Nah, sini ada tombol tambah ini, kemudian ada edit text, dan juga di sini ada tombol keluar. Nah, kita akan buat ya satu persatu ya. Kita buat dulu untuk yang tombol keluarnya. Nah, di sini untuk tombol keluar kita tinggal buat yaitu image button ya. Image button, kemudian namanya adalah tbl keluar. Nah, nanti ada keluar, ada tombol tambah ya, dan ada tombol data itu yang bulat yang tadi kita buat. Ya, log.find view by id r.id.tbl. Oh iya, ternyata ada yang terlewat di sini, belum kita berikan ID-nya masing-masing ya, ya baik. Jadi di tambah data layout ini, setiap ini 3 fungsi ini ya, kecuali tambah data karena ini hanya untuk tampilan, maka kita berikan ID-nya, misalkan untuk ini image button-nya ya, di sini kita berikan ID-nya, misalkan tombol keluar. Lalu untuk edit text-nya, nah kita sudah berikan ya tadi ya, teks tambah. Nah, ini button ini juga belum, ternyata ada yang terlewat. ID misalkan tombol tambah. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini tombol, nah keluar ada. Kemudian selanjutnya kita atur ya, tombol keluar dot, nah set on click listener ya, karena di sini dia cuman menutup tadi ya, menutup layoutnya kembali atau menghilangkan layoutnya, maka kita bisa langsung letakkan fungsinya di dalam parameter ini. Misalkan kita mau pakai dismiss ya, dialog.dismiss. Nah, maka dia otomatis akan menutup ketika tombol keluarnya ini ditekan. Oke, selanjutnya kita sudah selesai dengan tombol keluar ya. Untuk sementara ini kita akan lanjutkan untuk edit text dan juga tombol tambah data. Edit text, kemudian tadi kita punya txt, beri nama, sesuaikan aja juga gampang, txt tambah data ya, atau kita sederhanakan aja txt tambah namanya di sini. Maka kita pakai txt tambah sama dengan dialog.find view by id dr.id.txt tambah. Oke, selanjutnya yaitu tombol untuk tambah data ya. Nah, tombol tambah data itu yang
masukkan ini, ini edit text, ini tombol tambah data, maka kita langsung tambahkan di sini, yaitu button, tombol tambah, UPID r.id tombol tambah. Nah, selanjutnya kita akan atur fungsinya, button ya. Nah, tadi kenapa merah? Karena saya tidak menekan tab ya, jadi hanya mengetik sehingga dia tidak import ya, sehingga disarankan yang ketika kita mengetik kita tidak harus ketik sampai selesai, di tengah-tengah kita tekan tab maka otomatis dia akan langsung import di bagian atas ini apa yang dia perlukan. Baik, kita akan buat fungsinya ketika tombol tambah ini diklik, set on click listener. Oh, bukan. Set on click listener. Nah, di sini kita bisa buat fungsinya. New view on click listener. Nah, lalu kita akan isikan di sini dua kondisi ya. Jadi dia baru bisa menambahkan tentunya ketika data di sini tidak kosong ya. Jadi ketika kita klik tambah dan di sini kosong maka dia tidak akan jalan. Maka kita buat kondisi if text utils. Nah, di sini ada fungsi untuk ngecek apakah dia kosong atau tidak ya. Is empty. Parameternya kita isikan yaitu txt tambah kemudian .get text. Nah, kalau ininya dia kosong ya, maka yang kita lakukan adalah nih tombol tambah diberikan nanti notifikasi error, misalkan tanda silahkan isi data. Nah, atau misalkan dikasih tanda silang atau tanda seru atau peringatan yang lainnya. Kemudian bagaimana ketika dia nggak kosong atau isinya, ya berarti kita masukkan ke else. Di sini else-nya adalah, nah, kita buat fungsi lagi, misal masukkan data ya atau isi data. Nah, atau simpan data misalkan di sini boleh misalkan kita isikan simpan data, artinya simpan data ke Firebase ya. Kemudian kita isi, nanti kita akan buat sama seperti sebelumnya. Kalau kita buat fungsi, nanti di bawahnya dia akan langsung ya txt tambah dot ya, kita akan ambil ya get text seperti biasa, kemudian to string. Nah, kan di sini ada notifikasi nih. Nah, metodenya belum dibuat. Nah, tambahkan aja metodenya di main activity ya. Baik, selesai. Nanti selanjutnya kita akhir itu kita tampilkan dialognya .show. Sambil nanti kita cek apakah ada salah error di bagian sebelumnya ya, nanti sambil kita jalankan. Oh, maaf ada sedikit kesalahan. Oke, oh ini kemungkinan new ya. Jadi dia dialog dismiss. Kita coba cek, tadi ada beberapa yang
Salah di sini ya. Bukan, maaf, ada kesalahan biasa. Ya, seharusnya kita aturkan, yaitu kita isi view on click listener. Nah, setelah itu baru di dalamnya kita isikan itu dialog dot dismiss. Ya. Selanjutnya kita akan buat nih ya, kan ketika kita klik dia akan simpan data. Nah, ketika dia mesti simpan data, nah maka dia akan meneruskannya ke Firebase. Nah, kita akan buat ya di sini to string. Nah, nama parameternya misalkan di sini kita ganti aja untuk tadi simpan data, misalkan kasih aja variabelnya s ya di sini. Lalu, nah karena kita ingin simpan data, sebelumnya kan kita sudah dapat petunjuk di bagian ini. Contoh ya, ketika ingin menuliskan nilai ke database, maka kita sudah diberikan tips ya, atau petunjuk seperti ini. Nah, kita tinggal copy aja ini ya. Oke, maka kita bisa copy, lalu kita letakkan di sini. Nah, ada merah, kemudian di sini ada saran untuk import kelas. Nah, bisa diklik, atau misalkan kita mau tekan Alt Enter pun bisa. Ya. Karena kan kita kan tadi copy paste, nah kita memerlukan kelas untuk menjalankan ini. Ya. Baik, nah setelah selesai, nah, maka selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Nah, nanti yang akan kita simpan itu kan ada dua, yaitu ID dan juga apa datanya ya. Misalkan ID yang sebelumnya dicontohkan ada kode unik ya. Kemudian setelah itu baru data yang kita simpan. Misalkan kita simpan data ke 1. Nah, nanti dia kan punya unique ID ya, atau punya kunci. Nah, punya kunci. Nah, di situ nanti yang akan kita simpan. Jadi kita buat dua parameter nanti ya, untuk ID-nya atau key-nya dan juga data ya atau record-nya itu nilainya apa. Kita akan atur ya, berarti kita langsung buatnya misalkan string, untuk di situ kita pakai ID atau key, misalkan kunci mau dikasih nama kunci atau ID boleh ya. Misalkan nah, kita pakai kunci, kita ambil contoh myref ya, sudah ada petunjuknya reference database, kemudian dot push ya. Push ini ketika kita akan memasukkan data, kemudian kita ambil kuncinya, kemudian setelah itu kita buat lagi yaitu dataku misalkan ya, nanti data yang akan kita dataku. Oke, kita buat fungsi dulu ya, kita buat kelas dulu di sini untuk dataku. Kita bisa untuk menambahkan kelas ya. Nah, misal kita buat paket baru, sini kita buat paket baru, misalkan namanya paketku. Nah, kemudian kita buat kelas. Nah, misalkan namanya adalah tadi ya, sesuai yaitu dataku. Nah, selanjutnya kita akan mulai mengisi kelas, yaitu dengan ID dan juga teks ya. Nah, kita pastikan string, nanti di situ kan kita akan baca tadi ya ID atau kunci dan juga teksnya. Nah, misalkan di sini nanti kita gunakan ID untuk kunci dan juga
Dan juga yang kedua nanti untuk data. Baik, kita kembali ke data kunci. Kemudian ada lagi string juga yang merupakan dia adalah teks ya, atau misalkan isi. Nah, selanjutnya kita bisa mengenerate, yaitu untuk setter dan juga getter dari kunci dan isi. Di sini kita sudah dapat setter getternya dan juga ada yang kelupaan. Ini kita juga bisa generate konstruktornya untuk setter dan getternya. Nah, cukup sederhana. Jadi kita hanya akan nanti menggunakan ini kelas dataku, ya, kelas dataku nanti untuk mengisikan, ya, yang kita masukkan di sini yaitu string. Kemudian nanti akan diteruskan ke Firebase. Yang sebelumnya kita sudah mengambil kuncinya. Ya, jadi ada string dan juga nanti kunci yang akan kita masukkan. Baik, kita akan lanjutkan. Untuk mengisi dataku, maka kita buat new. Sudah punya kelas ya tadi ya, dataku. Nah, sudah muncul di situ. Selanjutnya kita akan isi, yaitu kunci parameter 1 dan juga kita sudah punya, yaitu stringnya. Nah, ini adalah tadi dimintakan string untuk kunci dan juga isi. Nah, isinya kan nanti apa datanya. Di sini kita sudah punya, yaitu S, ya, string S. Maka kita isikan aja S di sini. Baik, lalu setelah itu kita akan meneruskannya ke Firebase dan juga nanti akan ada notifikasi bahwa berhasil untuk menambahkan data. Ya, myref ya, ini seperti sebelumnya. Referensi database, myref. Kemudian nah kita gunakan fungsi child ya, dimana kan kalau child nanti dia akan menurun dari si pairnya di sini apa, yaitu tadi kita sudah isikan dengan kunci, maaf, kunci tadi pakai kunci ya. Kemudian kita set value-nya adalah reality value adalah tadi kelasnya kita punya dataku. Ya, kecil ya. Dataku, kemudian add on success. Nah, add on success listener ini bagaimana kalau dia berhasil kan tadi untuk menambahkan notifikasi. Maka seperti biasanya tambahkan on kan buat dulu baru on success listener. Nah, lalu setelah itu kita akan isikan ya. Apa yang terjadi, maka kita akan buat notifikasinya misalkan menggunakan toast ya. Yaitu dia akan muncul seperti balon notifikasi, setelah itu dia akan menghilang toast, kemudian make text. Nah, apa yang akan kita buat di situ, get application context. Nah, isi teksnya adalah misalkan berhasil menyimpan atau menambahkan data, atau kita sederhanakan saja berhasil. Setelah itu toast dot length sort ya, kemudian dot show. Ya. Nah, selesai, kita tinggal tambahkan di sini. Ya, kita cek apakah ada yang error atau mungkin ada kesalahan yang lainnya. Oh, maaf, ada satu
Nah, di sini ya, ini harusnya kan satu diisi parameternya tadi. Oke, ada yang keliru seharusnya. Nah, di sini ya. Jadi ini miliknya make text. Nah, kemudian kita akan ambilkan show. Nah, kita cek apakah yang error, masih ada yang error di sini di baris 78 ternyata ya. Missing return statement, oh ya kita bisa buat aja void ya, kita klik sesuai hintnya. Ya. Maka nanti dia di bagian fungsi ini, nah dia akan menjadi void ya, private void. Kita cek lagi apakah ada yang salah. Oh, sepertinya masih ada. Kita cek ada salah di baris. Oh ya, ya ini kebiasaan seperti ini. Jadi kita buat new view on click listener. Nah, baru di sini show dialog tambah data. Kemudian kita cek lagi apakah ada yang error. Nah, sudah tidak ada tanda merah. Nah, kita akan coba jalankan ya, nanti sambil kita koreksi ketika ada error atau kesalahan. Nah, sambil menunggu kita bisa jeda video ini. Sambil kita cek, oh sebelumnya sudah ada yang, oh ya, ada yang tertinggal di ponsel, maka kita akan terminate terlebih dahulu. Lalu kita cek, nah di sini sudah muncul ya, sesuai dengan yang tadi kita desain ya. Ini hanya kita sedikit perlu mengatur nanti warna, kita cek dulu fungsinya. Oke, ketika diklik dia akan muncul, ketika diklik lagi dia akan hilang ya. Gimana kalau kita langsung tambahkan data tanpa mengisi? Ya, ternyata dia tidak bisa ya, ada warning seperti ini. Lalu bagaimana kalau kita isikan data? Oh, ternyata warna teksnya putih ya. Kita cek ya, data pertama. Kita coba tambah. Ya, ada notifikasi berhasil. Nah, namun setelah kita klik tambah, ternyata dia tidak menutup ya. Nanti kita akan tambah fungsinya. Lalu kita akan cek di database terlebih dahulu. Nah, ya muncul yaitu data pertama ini ya. Key-nya atau kuncinya atau ID-nya tadi sama yaitu, nah inilah MM sampai 345. Kita akan coba isikan yaitu data kedua, kita tambahkan sambil kita perbaiki termasuk fungsi ini nanti. Ya, dia sudah nambah data kedua, kuncinya sama RITRR. Baik, kita akan perbaiki ya, kita improvisasi aplikasi ini ya. Jadi ketika diklik dia akan hilang ya. Ketika klik kita harusnya nanti akan menutup jendela ini. Baik, kita kembali ke Android Studio. Lalu kita tambahkan tadi ya, setelah simpan data dia juga punya fungsinya sama seperti ini ya untuk dismiss ya. Dialog.dismiss. Kemudian tadi kita juga perlu atur warna teksnya ya, berarti di bagian tambah data layout ya, karena di sini dia warna teksnya ternyata juga putih ya, background putih jadi tidak terlihat. Sini kita bisa tambahkan yaitu text color. Nah, kita berikan yang black. Selanjutnya kita akan coba lagi ya, apakah ketika ditekan dia sudah akan menutup dan juga warna teksnya bisa terlihat karena kita sudah ganti ke warna hitam. Baik, kita jalankan, lalu kita cek sambil menunggu aplikasinya terinstall. Oke, tidak ada kesalahan di sini. Baik, nah, oke kita coba tes data. Nah, dia sudah hitam ya. Sambil kita cek di sini ya, kita akan hapus ya message ini, datanya akan kita hilangkan satu persatu. Tadi kita sudah uji dengan data, kita akan hapus. Oke, selanjutnya
Kita coba ya. Data pertama. Kita tambahkan. Oh, di sini tulisannya masih message ya. Nanti kita akan cek ya. Kenapa message? Karena di main activity ya, tadi kita berikan apa namanya referensinya di sini message. Misalkan ganti aja nanti ya dengan dataku. Baik, kita akan coba jalankan ulang saja ya sambil menunggu selesai. Ya, kita terminate yang tadi sudah dijalankan. Tidak ada error. Ya, sudah terinstall kembali. Kita akan coba ya. Nah, sama sebelumnya kita akan hapus terlebih dahulu. Ya. Nah, misalkan diisi data pertama 1. Tambah, ya, dia akan menutup. Kemudian kita isikan tanpa ada datanya, ya dia nggak tersimpan ya, nggak menyimpan nilai 0. Lalu bagaimana kalau untuk data kedua? Ya, kita tambah, dia berhasil. Kita cek di sini, ya ada data pertama, nama data pertamanya, kemudian isi data kedua, kunci. Nah, ID-nya akan sama seperti ini ya. Untuk isi dan juga kuncinya. Nah, urutannya ini terbagi dari yang sebelumnya ya. Nah, ini hanya masalah mana yang akan dimasukkan terlebih dahulu ya, kita nanti bisa atur, bisa sempurnakan. Jadi untuk video kali ini ya kita cukupkan terlebih dahulu ya, agar tidak terlalu panjang, tidak terlalu banyak materinya. Ya, kita telah berhasil untuk menambahkan sebuah data ke dalam database Firebase melalui aplikasi Android. Nah, selanjutnya di video berikutnya kita akan mempelajari bagaimana cara untuk membaca atau read datanya. Kemudian nanti kita akan tampilkan ya di sini sebagai sebuah recycle view ya. Nanti akan muncul beberapa data yang ada di database. Baiklah, sekian untuk video kita kali ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.